Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin hadirat, pemirsa, pencinta Majelis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam limpahan naungan rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Artinya banyak pembelajaran-pembelajaran, hikmah-hikmah yang sudah kita dapati dalam pelaksanaan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan tersebut. Madrasah Ramadan yang penuh dengan pendidikan-pendidikan, baik itu kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, kemudian mendidik seseorang menjadi sabar, memiliki rasa syukur dan qanaah dalam kehidupan. Tentu hal-hal yang demikian dapat memberikan daripada arti kehidupan. Dan berapa banyak daripada manfaat-manfaat serta hal-hal yang terkandung dalam nilai-nilai Ramadan amat sangat berguna bagi dalam kehidupan kita setelah keluar akan Ramadan tersebut. Wajarlah kalau baginda Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah sinyal kepada kita dengan sebuah sabdanya yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannawna an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu akan keutamaan fadilah yang ada di bulan Ramadan, baik itu manfaat, hal-hal yang sangat positif di dalam kehidupannya yang akan ia lalui dalam bulan Ramadan dan akan mempengaruhi ketika dia keluar di bulan Ramadan, tentu dia berharap setahun itu dijadikan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW ketika membicarakan akan hal yang demikian bukan hanya sebatas daripada untuk meraih akan keutamaan-keutamaan yang bersifat pahala, namun lebih daripada itu semua adalah pembelajaran. Pembelajaran yang terkandung di dalam Ramadan, kita dididik akan hal-hal yang sangat dan sangat luar biasa. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam bulan Ramadan tersebut memberikan kita pembelajaran arti kehidupan yang sebenarnya. Kejujuran yang terkandung dalam bulan Ramadan dalam sebuah aplikasi, yaitu pelaksanaan ibadah puasa yang hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tatkala kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Di tengah terik matahari, haus yang sangat kita rasakan di tenggorokan kita, rasa perut yang sangat lapar, tapi bisa untuk mempertahankan nilai-nilai puasa dalam kondisi tersebut, maka hal ini adalah merupakan daripada kejujuran, kedisiplinan di dalam mengatur waktu min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Tidak akan dia melakukan apapun kalau sebelum terbenam matahari tidak ia sentuh makanan yang ada di meja dengan berbagai macam hidangan. Kalau belum daripada terbenamnya matahari, maka tidak akan tersentuh makanan-makanan tersebut atau tidak dicicipi makanan-makanan tersebut. Ini adalah nilai daripada kedisiplinan. Kemudian kesabaran di dalam menjaga daripada seluruh panca indera ketika melaksanakan ibadah puasa, dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian qanaah, rasa syukur yang mempunyai daripada yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut dirasakan. Ini adalah sebuah dan merupakan hal yang sangat dibutuhkan akan kehidupan kita, sehingga kehidupan itu menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang betul-betul
memiliki daripada kesejahteraan dan menciptakan kehidupan harmonis, baik kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di penghujung Ramadan ini, kita adakan muhasabah, renungan, kilas balik daripada apa yang telah berlalu dari hadapan kita akan pelaksanaan-pelaksanaan yang ada di bulan Ramadan. Haruslah kita mengevaluasi, akankah madrasah Ramadan ini, pendidikan Ramadan ini sanggup untuk memberikan daripada perubahan kepada diri kita kepada hal yang lebih baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan berarti ataupun dikatakan akan diterima akan amal ibadah kita, ataukah kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar, maka itu semua dapat kita ketahui manakala kita keluar daripada bulan Ramadan. Ketika amalia-amalia kita, perbuatan kita, ibadah kita, baik itu terkait ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan kita kepada sesama jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, maka tentunya sudah dapat dipastikan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun fa insyaallah dikategorikan telah mendapatkan daripada Lailatul Qadar, malam kemuliaan tersebut. Sehingga diceritakan Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika memasuki bulan Ramadan, ingin memasuki daripada bulan Ramadan, beliau kumpulkan anak istrinya, beliau dudukkan, beliau katakan, adakah amalia-amalia yang akan kalian tambah di dalam bulan Ramadan ini? Di antara mereka ada mengatakan, kami akan menambah solat sunnah kami. Di antara mereka ada mengatakan, kami akan menambah zikir-zikir kami kepada Allah. Di antara mereka ada mengatakan, kami akan membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Sampai beliau mengatakan untuk berikan support, dorongan kepada anak serta istrinya. Andai kata waktu itu bisa dijual, kalau kalian mempunyai waktu yang lebih, tentu abi, ayahmu ini akan membeli waktu kalian untuk menambah daripada amalia-amalia di bulan ini. Sebuah support, sebuah dorongan yang sangat mendidik daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk anak-anaknya, anak istrinya, karena mengetahui akan keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan. Bahkan diceritakan, saking luar biasanya daripada keutamaan Ramadan, 6 bulan sebelum pelaksanaan daripada Ramadan, mereka sudah bersiap-siap untuk menyongsong kehadiran Ramadan. Kemudian setelah keluar dari Ramadan, mereka menangis jadi-jadinya. Mereka mengadakan muhasabah, introspeksi, evaluasi diri selama 6 bulan, akankah daripada Ramadan yang baru lewat dari hadapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking demikiannya, mereka mengintrospeksi hari demi hari, bulan demi bulan. Selalu mereka mengadakan evaluasi dalam rangka semata-mata untuk menambah pundi-pundi amal. Semata-mata karena khauf ilallah, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah kondisi mereka, keadaan mereka, kaum salafus saleh. Mereka menjaga akan hubungan yang sangat luar biasa kepada Allah, kepada Rabb-nya. Kendati pun demikian, sosok Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, dengan amal ibadah yang begitu banyak, sampai dikatakan bacaan zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian beliau membaca daripada subhanallah, kalimat tasbihnya 25.000 kali. Salawatnya 25.000 kali, Al-Qur'annya dihatamkan dengan banyak dalam satu waktu. Beliau mengatakan, ma ma'anal amal wa kasbuna kullu dalal. Kami tidak punya amal, apa yang kami lakukan tentulah banyak kesia-siaan. Saking tawadhu'nya, menjaga dengan amal ibadahnya, tidak
beliau tidak menjadikan amal ibadahnya menjadikan dia sombong, tidak. Tapi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang orientasinya hanya untuk kehidupannya di negeri akhirat. Kehidupan setelah kehidupan yang ada pada saat ini, yaitu di barzahnya dan kehidupan akhirat. Inilah orang-orang yang cerdas yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi amal ibadahnya, dan beramal untuk kematiannya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang itu keluar daripada bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirallaha 'ala ma hada wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah seketika setelah menyempurnakan daripada pelaksanaan ibadah puasa sebulan penuh, walitukabbirallaha 'ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir terhadap petunjuk yang telah diberikan Allah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan yang diraih oleh seseorang ketika dia bisa mengendalikan daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi, hawa nafsu ingin kenikmatan dunia, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Kalau memang pada dasarnya cenderungnya akan hawa nafsu itu akan memerintahkan seseorang kepada akan keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu kerap sekali memerintahkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan buruk, kecuali memang nafsu-nafsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita menjadi ketika keluar dari Ramadan fitrah, suci dengan segala daripada kesalahan dan dosa karena ditempa dengan pelaksanaan ibadah Ramadan sebulan penuh. Maka tentunya lembaran putih ini jangan sampai kita kotori. Jangan sampai kita nodai kembali. Menjadikan hari fitrah, hari fitri nantinya menjadi hari yang begitu indah dan begitu bermakna kepada kita para hadirin. Pada keluarga kita, kepada kerabat kita, tetangga, handai taulan kita, bermaaf-maafan. Setelah batin kita, secara zahir kita sudah diisi dengan amalia-amalia ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, maka tentunya kita memperbaiki dengan akan ibadah yang sifatnya horizontal, yaitu hablum minan nas, hubungan kepada manusia, memberikan daripada maaf dan meminta maaf di hari nan fitri yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menuju surganya Allah yang luasnya sebesar langit dan bumi. Diperuntukkan siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia senang, baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan daripada emosinya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan daripada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang memberi, orang yang berbuat baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di hari nan fitri nanti, hari kesucian, hari fitrah, kita menaruh amarah, kita menaruh dendam kepada siapa saja, baik kepada keluarga, sanak famili, kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Kosongkan hati kita.
Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Imam Al-Haddad mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "Fa kaifa qati'ur rahim nafsuh?" Bagaimana dengan orang yang memutuskan daripada silaturahmi itu sendiri? Kalau seandainya karena perbuatannya di suatu komunitas itu tidak akan turun rahmat, bagaimana dengan kondisi orang yang memutuskan tali silaturahmi? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan di hari dan fitri ini memberikan akan maaf, dan kita harus juga meminta maaf, kemudian membersihkan daripada hati kita, sehingga sempurnalah akan amalia ibadah kita, pelaksanaan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, tarawih kita, tahajud kita di bulan yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah pentingnya adalah ketika kita keluar dari Ramadan, ada sunnah Rasulullah SAW, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa di sepanjang tahun. Maka jangan sampai kita tinggalkan daripada pelaksanaan ibadah puasa 6 tersebut di bulan Syawal. Tidak apa-apa diadakan di hari-hari tertentu, mungkin kita ingin menghormati tamu kita. Yang penting 6 hari itu berada di bulan Syawal, atau diadakan misalnya setelah hari pertama di hari kedua berurutan, ataupun dilakukan di hari yang setelahnya di hari ketiga ataukah di hari kelima. Yang penting di bulan Syawal 6 hari, maka dalam hal ini ulama membolehkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu saya atas nama pribadi dan Majelis Ta'lim Nur Hidayatullah mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat menunaikan daripada Aidul Fitri, mohon maaf akan lahir dan batin. Akhirnya kita mengatakan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalia-amalia ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan mendatang. Kita seraya mengucapkan al-wada, al-wada ya Ramadan. Selamat jalan wahai Ramadan. Al-wada ya syahrul Quran. Selamat jalan wahai bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-wada ya syahrul ghufran. Selamat jalan wahai bulan yang penuh dengan ampunan. Al-wada ya syahr itq minan nar. Selamat jalan wahai bulan yang dibebaskan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa daripada api neraka. Al-wada ya syahrul mubarak. Selamat jalan wahai bulan yang penuh dengan keberkahan. A'adallah alaina wa alaikum sinin ba'da sinin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau wahai Ramadan kepada kami setiap tahunnya kesehatan wal afiyah, dalam kondisi sehat wal afiyat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyat. Hadaniyallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya Syafaruddin atas nama pribadi dan Ketua Majlis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah serta seluruh anggota majlis mengucapkan wadda wadda ya Ramadan. Selamat jalan wahai bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan serta ampunan. Semoga
amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap dan berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun mendatang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga majlis ta'lim dan solawat Nur Hidayatullah tetap istiqamah di dalam dakwanya untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam hormat dan ucapan terima kasih kami untuk pemirsa yang telah mensupport dan mendukung channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.